Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, tsumma hadahu ila siratal mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Az-Zumar ayat 23. Para muslimin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di bulan Syawal penghujung, di akhir-akhir bulan Syawal ini kita senantiasa diberikan oleh Allah anugerah, senantiasa diberikan oleh Allah rahmat, dan senantiasa diberikan oleh Allah kenikmatan untuk bisa senantiasa mendekatkan diri kepadanya, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, dan memperbanyak sunnah kepadanya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pribadi yang sungguh mulia, pribadi panutan bagi kita bersama, role model di antara manusia terbaik yang Allah ciptakan. Maka kita bermohon kepada Allah agar senantiasa bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mari senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau Madarijus Salikin bainal manazil, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di antara perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, memperkokoh keimanan dan ketakwaan adalah dengan bertaubat. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, "Inni atubu ila Allah mi'ata yaum, mi'ata marrah fil yawm." Rasulullah menyebutkan, sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah itu 100 kali dalam satu hari. Rasul saja, pribadi yang sungguh mulia, yang tidak memiliki dosa, tidak memiliki kesalahan, jauh daripada perbuatan maksiat, bertaubat setiap hari adalah 100 kali. Apalagi kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang hina, yang manusia yang mudah tergoda, maka kita harus memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk manusia-manusia yang mulia. Ma'asyiral muslimin yang ma'luman murahkan Allah, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertaubat. Dalam surat Tahrim Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang Allah panggil adalah orang yang beriman, karena orang yang bertaubat adalah orang yang beriman. Orang yang tak beriman atau kafir, maka tidak perlu bagi mereka taubat, karena mereka sudah tertutup dari ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang beriman Allah panggil untuk bertaubat. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Ayat ini berarti bahwa taubat adalah perintah Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ingin senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah tahu
manusia ini sering lalai, sering lupa, dan sering meninggalkan kebaikan. Maka Allah memerintahkan, tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Maka Allah menyebutkan, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, semoga Tuhanmu mengampuni semua dosa-dosamu, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kemudian dengannya itu, maka Allah masukkan kalian ke dalam surga-Nya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah dan jernih. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka taubat ini adalah perkara yang penting. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan di antara iman yang paling awal, di antara hal yang harus dilakukan di awal sekali adalah bertaubat. Maka setelah Ramadan kita sudah melaksanakan amalan-amalan dalam bulan Ramadan, maka kita setelah selesai ini kita bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, senantiasa mengingat kepada Allah, karena kita yakin bahwa diri kita setiap harinya pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan dosa, pasti melakukan kemaksiatan. Maka kita berbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 3 ciri orang yang bertaubat itu. Orang yang bertaubat kepada Allah itu ada 3 tingkatannya kata beliau. Yang pertama yaitu at-taibun, orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat ini karakteristiknya adalah orang yang meninggalkan dosa, orang yang menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Sebab yang meninggalkan dosa karena rasa takut dan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kalau seandainya dia melakukan dosa, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dia berharap ketika dia meninggalkan dosa, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Maka orang yang menjauhi dosa, orang yang meninggalkan dosa, orang yang senantiasa menjaga dirinya dari dosa, maka mereka adalah orang-orang yang bertaubat. Dan ini adalah jalan pertama bagi seorang yang bertaubat. Fondasi pertama bagi seorang ini melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia usahakan, dia upayakan hari-harinya senantiasa dari segala macam bentuk kemaksiatan. Apa sebab? Karena maksiat itu adalah perkara yang akan menutup hati, adalah perkara yang akan mengotori pikiran, adalah perkara yang akan menguntungkan ilmu dan pengetahuan kita. Maka dalam sebuah syairnya Imam Syafi'i menyebutkan, syakautu ila waqi' su'azi, aku mengadu kepada guruku yang bernama Waqi' bahwa aku susah sekali dalam mendapatkan cahaya ini. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau guruku berwasiat kepadaku, memberikan nasihat untuk meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Fa'akhbarani bi anna 'ilma nur, kemudian beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka ma'asyiral muslimin yang rahimah yang dirahmati Allah, orang yang mampu menghindari dosa dalam aktivitasnya sehari-hari, orang yang mampu menjauhi daripada segala macam dosa, tidak tertarik untuk melakukan kemaksiatan, maka mereka lah orang-orang terpuji dan mulia. Mereka lah orang-orang yang akan terjaga. Maka orang-orang yang terjaga niscaya mereka akan diberikan kemuliaan, diberikan cahaya ilmu, diberikan keberkahan, diberikan kebaikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Inilah yang pertama, tingkatan pertama, orang-orang yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim sebagai taibun, orang-orang yang bertaubat. Yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim, ada tingkatan yang lebih tinggi
yang disebut dengan al-inabah, yaitu di dalam surah Az-Zumar ayat 54 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Tuhanmu, wa aslimu lah, kemudian berserah dirilah kepadanya, min qabli ayyatiyakumul azab thumma la yunsarun, sebelum datang kepadamu azab dan engkau tidak pernah akan diberikan pertolongan setelah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, al-inabah maknanya adalah kembali dengan cinta, kembali karena rasa suka, kembali karena pengharapan akan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Kahf ayat 33 juga Allah memberikan penekanan tentang orang-orang yang bertaubat. Tingkatan kedua ini disebutkan man khasyar rahman, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaibi wa jaa bi qalbin anid, yang tidak terlihat, maka mereka akan datang dengan hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apa perbedaan yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama, orang yang bertaubat karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Ini tingkatan yang pertama. Tetapi tingkatan yang kedua ini adalah orang yang bertaubat, fokus dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah karena cinta dan kerinduan kepada Allah. Orang-orang yang bertaubat, golongan yang kedua ini, baginya dosa itu tidaklah sangatlah dia benci. Dia sangat membenci tentang dosa tersebut. Dan ketika dia melihat suatu dosa, hatinya akan menjadi bencinya luar biasa. Orang-orang seperti ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, adalah orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kemaksiatan. Tidak ada satu hal pun, tidak ada satu perkara pun yang bisa menariknya ke dalam surga. Dan dia sangat merindukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri orang-orang seperti ini? Maka ciri mereka adalah orang-orang yang menyukai kebaikan. Ciri mereka sangat gemar dalam menyukai perbuatan-perbuatan baik. Diri mereka sangat menyukai amalan-amalan ibadah. Mereka senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, senantiasa memperbanyak sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah termasuk orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat menyukai orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Dasar mereka menjauhi kemaksiatan bukan karena takut, tetapi dasar mereka menjauhi kemaksiatan adalah karena rasa cinta dan rasa kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat, ketika dia berpikir tentang suatu dosa, maka dia takut kalau seandainya Allah tidak lagi mencintai. Dia takut ketika dia melaksanakan suatu dosa, Allah menjadi sangat benci kepadanya. Yang dia harap hanyalah kemuliaan dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, adalah orang-orang yang terlatih dalam taubatnya. Orang-orang yang terlatih dalam hidupnya. Sangat jarang dia melakukan kesalahan, dan termasuk orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara manusia ini yang senantiasa Allah jaga mereka daripada perbuatan-perbuatan dosa. Ketika ada buah dosa, maka Allah menjaganya. Dan inilah yang banyak didapati oleh orang-orang alim, orang-orang pandai, orang-orang berilmu, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang senang menjaga dirinya, pandangannya, hati
jadilah orang-orang yang mulia, orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah kebaikan dan kemuliaan. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Imam Al-Qayyim menyebutkan ada tingkatan tertinggi daripada orang yang bertaubat yang disebut dengan al-taubah, yaitu kembali total kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah As-Sad ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa wahabna li Daud wa Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab." Sebaik-baik hamba telah kami anugerahkan kepada Daud dan Sulaiman, yaitu orang-orang yang berserah diri, yang bertaubat dengan sesungguhnya, yang bertaubat secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah ayat yang lain, dalam surah As-Sad ayat 44, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa khudh bi yadika dirsan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab." Sesungguhnya dia Ayub itu adalah orang yang sabar, sebaik-baik hamba, sungguh dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketiga ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, adalah orang-orang yang sungguh mulia, dan mereka ini adalah para nabi, para rasul, orang-orang saleh, orang-orang yang sangat terbatas. Mereka senantiasa dijaga oleh Allah daripada segala perbuatan dosa, dari segala macam bentuk kemaksiatan. Kenapa? Karena kesabaran mereka, karena dedikasi mereka dalam ibadah. Maka Rasulullah SAW itu senantiasa terjaga oleh Allah. Rasulullah adalah di antara hamba-hamba yang tidak pernah melakukan kemaksiatan. Abu Bakar As-Siddiq disebutkan dalam riwayat adalah di antara hamba baik sebelum dia menjadi Islam, setelah dia menjadi Islam, dia senantiasa terjaga dari segala macam bentuk kemaksiatan. Utsman bin Affan, menantu Rasulullah SAW, adalah di antara sahabat yang spesial yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melakukan kemaksiatan baik sebelum Islamnya apalagi setelah Islamnya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kenapa mereka bisa sampai kepada tahap ini? Maka Allah menyebutkan karena kesabarannya. Bagaimana Allah sebutkan Nabi Ayub diberikan sifat awwab, sifat tertinggi dari orang yang bertaubat, karena kesabarannya menghadapi segala macam ujian, cobaan, bahaya dan lain sebagainya, sehingga Allah berikan kemuliaan. Daud dan Sulaiman, Allah berikan sifat awal kepadanya. Orang-orang betul-betul bertaubat, tingkat tertinggi daripada orang yang bertaubat. Karena Sulaiman dan Daud, Allah berikan kekuasaan, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan segala macam bentuk kekuatan, tetapi mereka bersabar untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Maka Allah angkat derajatnya menjadi orang-orang yang awam. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, taubat kita kepada Allah. Senantiasa setiap hari kita memperbaharui taubat kita dengan jalan menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan, berazam kuat untuk meninggalkan kemaksiatan, kemudian merasa berdosa daripada semua kesalahan yang kita lakukan, dan kita memperbanyak amal-amal kebajikan untuk mendapatkan nilai tertinggi daripada ketakwaan dan ketaubatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala
Masyaallah muslimin jemaah dirahmati Allah, marilah kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Ramadan sudah berlalu dari kita, tentunya Ramadan adalah pembelajaran, madrasah, pelatihan yang sungguh mulia yang sangat menambah iman dan takwa kita, taubat kita. Setiap hari kita senantiasa melaksanakan amal-amal kebaikan. Maka agar kita senantiasa berada dalam suasana Ramadan, maka memperbanyaklah taubat, memperbanyak istighfar, memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak memperbaharui ingat muhasabah, senantiasa berbentuk amalan kita. Jangan-jangan setelah Ramadan ini terlalu banyak dosa yang akan kita lakukan. Jangan-jangan setelah Ramadan ini kita seperti kuda yang terlepas daripada neraka. Jangan-jangan setelah Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang lupa dengan semua amal kebajikan yang telah kita lakukan. Maka Allah senantiasa mengingatkan kepada kita, setelah Ramadan kita berpuasa 1 bulan. Allah ajarkan pula ada puasa 6 bulan Syawal. Bagi yang sudah melaksanakan, maka Allah akan berikan kebaikan. Bagi yang belum, maka masih ada beberapa hari lagi puasa bulan Syawal yang sungguh luar biasa pahala yang kita dapatkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, "Man shoma Ramadana", barang siapa yang puasa Ramadan, "wattaba'u sittan fi Syawal", kemudian diikuti 6 puasa di bulan Syawal, kana kasawmud dahar, maka sama dia seperti puasa orang 1 tahun lamanya. Maka orang yang puasa Ramadan kemudian dia puasa di bulan Syawal, semoga sepanjang tahunnya adalah seperti Ramadan. Dia mampu menjaga dirinya dari segala macam bentuk kemaksiatan. Dia mampu ditolong oleh Allah menjauhi dari segala macam dosa dan diberikan oleh Allah pertolongan dari segala macam tipu daya syaitan dan iblis laknatullah alaihi. Inna Allah ta'ala bi'abdi pada abdi binafsi wa kana bi malaikatihi wa iyyahu bil mu'minina min ibadihi wa qala 'azza wa jalla min qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala malaikatika al-muqarrabin wa anbiya'ika wa ahli al-ta'ati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma salli mujahidina fi Palestin ya Allah. Allahumma salli mujahidina fi Gaza ya Allah. Allahumma salli mujahidina fi bilad muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal minan wal fitan mimma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min sa'ir biladil muslimin 'amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah